tengah kemegahan istana Khalifah Harun al-Rashid, suasana mendadak hening. Seorang utusan dari negeri jauh, Pendeta Julianus, berdiri dengan jubah gelap. Ia dikenal sebagai orator ulung yang bangga akan kedalaman teologinya. Di hadapan para ulama dan cendekiawan Baghdad, ia baru saja menyelesaikan ceramah panjang mengenai konsep Tuhan yang turun ke bumi. Namun, kesombongan Julianus terlihat dari caranya menatap rendah para hadirin, seolah-olah logika mereka tidak akan pernah sampai pada misteri yang ia bawa. Saat itulah, Khalifah melirik ke arah sudut ruangan, di mana seorang pria dengan sorban agak miring sedang asyik mengupas kacang. Abu Nawas, panggil Khalifah. Tidakkah kau ingin menyambut tamu kita dengan sebuah pertanyaan? Pendeta Julianus berdiri tegak, tangannya memegang salib perak. Wahai orang-orang Baghdad, suaranya menggelegar. Kalian menyembah Tuhan yang jauh di atas langit, yang tidak tersentuh oleh penderitaan manusia. Namun kami memiliki Tuhan yang begitu mencintai ciptaannya hingga ia rela turun, menjadi manusia, merasakan lapar, haus, dan puncaknya. Ia membiarkan dirinya dipaku di kayu salib. Itulah bukti cinta yang tak tertandingi. Ia menatap Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Mungkin logikamu yang sederhana itu takkan sanggup mencerna bagaimana Sang Pencipta bisa mati di tangan ciptaannya sendiri demi sebuah penebusan. Abu Nawas bangkit dari duduknya, membersihkan sisa kulit kacang dari jubahnya, lalu berjalan perlahan ke tengah aula. Ia membawa sebuah sangkar burung kecil yang berisi seekor burung pipit yang lincah. Tuan Pendeta yang teramat bijaksana, mulai Abu Nawas dengan nada rendah hati yang dibuat-buat. Ceritamu sungguh dramatis, seperti syair-syair pengantar tidur. Namun, ada satu hal kecil yang mengganjal di otakku yang tumpul ini. Abu Nawas mengangkat sangkar burungnya tinggi-tinggi. Bayangkan jika aku adalah pemilik burung ini. Aku sangat mencintainya. Suatu hari, agar burung ini merasa diperhatikan, aku memutuskan untuk mengunci diriku sendiri di dalam sangkar kecil ini bersamanya. Aku membiarkan diriku terikat, tidak bisa bergerak. Bahkan aku membiarkan kucing kelaparan di luar sana mencakar-cakarku melalui jeruji besi ini hingga aku pingsan. Abu Nawas menatap Julianus dengan mata berbinar jenaka. Pertanyaanku sederhana. Saat aku sedang asyik, terbelenggu, di dalam sangkar ini dan sedang menderita karena cakaran kucing, siapa yang bertugas memberi makan burung-burungku yang lain di kandang besar? Siapa yang menjaga rumahku dari pencuri? Dan siapa yang memastikan seluruh kebunku tetap tersiram air? Julianus mengerutkan kening. Apa hubungannya rumahmu dengan misteri ketuhanan? Abu Nawas tertawa kecil, lalu suaranya mendadak berubah menjadi tajam dan berwibawa. Tuan, kau bilang Tuhanmu, sang penguasa tunggal alam semesta, ditangkap oleh prajurit-prajurit kecil, dicambuk, lalu dipaku di kayu salib hingga wafat. Jika saat itu Sang Pencipta sedang meregang nyawa di atas kayu salib, siapa yang bertugas memutar roda matahari? Siapa yang mengatur detak jantung jutaan manusia di bumi? Siapa yang menjaga agar bintang-bintang tidak jatuh menabrak bumi? Dan siapa yang memberikan napas kepada para prajurit yang sedang memakunya itu? Abu Nawas melangkah maju, memojokkan Julianus dengan logika yang telak. Jika alam semesta ini butuh penjaga yang tak pernah tidur, Al-Qayyum, bagaimana mungkin dunia tetap berjalan normal saat sang penjaga itu sedang mati atau sedang tidak berdaya karena kesakitan? Apakah kau ingin mengatakan bahwa semesta ini berjalan otomatis tanpa Tuhan selama beberapa hari itu? Jika benar demikian, maka untuk apa kita butuh Tuhan, jika tanpa Dia pun alam semesta ternyata bisa mengurus dirinya sendiri? Pendeta Julianus terdiam. Ia mencoba menyusun kalimat tentang Tuhan yang satu dalam tiga pribadi. Namun pertanyaan Abu Nawas terlalu mendasar dan menyerang logika kedaulatan Tuhan yang absolut. Jika Tuhan adalah poros semesta, maka poros itu tidak boleh goyah, apalagi patah. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum puas. Ia melihat sang pendeta mulai berkeringat dingin di bawah jubah tebalnya. Abu Nawas. Julianus akhirnya bicara dengan suara agak parau. Kau menggunakan logika manusia untuk mengukur keajaiban Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk menjadi lemah. Betul, jawab Abu Nawas kalem. Tuhan bisa melakukan apa saja, kecuali satu hal. Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Karena saat Dia berhenti menjadi Tuhan, meski sesaat, maka seluruh alam semesta ini akan lenyap kembali menjadi ketiadaan. Julianus tidak menyerah. Besok, aku akan membuktikan padamu bahwa Tuhan butuh perantara fisik agar manusia bisa mengenalnya. Keesokan harinya, aula istana kembali penuh.
Pendeta Julianus tampil lebih tenang. Ia telah menyiapkan sebuah perumpamaan yang sering digunakan oleh para teolog masanya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan yang Maha Besar bisa masuk ke dalam raga manusia yang kecil tanpa kehilangan keilahiannya. Abu Nawas, ujar Julianus sambil menunjuk ke arah jendela besar di mana sinar matahari masuk dengan terangnya. Kau bertanya bagaimana semesta tetap terjaga saat Tuhan menjadi manusia. Perhatikan cahaya matahari itu. Matahari berada jutaan mil di atas sana, tetap di posisinya, tetap menjaga tata surya. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya dan menangkap sinar matahari itu, lalu memantulkannya ke wajah para hadirin. Lihatlah, cahaya matahari ini ada di dalam cermin ini. Ia menyentuh bumi, ia berada di genggamanku, bahkan kau bisa melihat sosok matahari di dalam kaca ini. Jika cermin ini pecah, apakah matahari di langit ikut pecah? Tidak. Jika cermin ini jatuh ke lumpur, apakah matahari di langit menjadi kotor? Tidak. Begitulah Yesus. Ia adalah cermin sempurna tempat Tuhan menampakkan dirinya di bumi. Tuhan tetap di arsy menjaga semesta, namun ia hadir secara utuh dalam raga manusia agar kita yang lemah ini bisa memandangnya tanpa menjadi buta oleh keagungannya. Para pendukung pendeta bersorak pelan. Argumen ini tampak sangat kokoh dan menjawab kegelisahan tentang siapa yang menjaga semesta. Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpura-pura kagum. Ia kemudian meminta pelayan membawakan sebuah ember berisi air keruh dan sebuah batu besar. Perumpamaan yang sangat indah, Tuan Pendeta, puji Abu Nawas. Cahaya di dalam cermin. Namun, mari kita uji seberapa jauh cermin ini mewakili Tuhanmu. Abu Nawas mengambil cermin milik Julianus, lalu ia memasukkannya ke dalam ember air keruh. Tuan, sekarang cahaya matahari itu berada di dalam air keruh ini. Menurut logikamu, matahari tetap di langit. Tapi pertanyaanku, apakah kau sekarang sedang menyembah matahari yang di langit, atau kau menyembah pantulan yang ada di dalam air keruh ini? Julianus menjawab cepat, tentu saja kami menyembah Tuhan yang satu, yang nampak melalui pantulan itu. Abu Nawas tersenyum, lalu ia mengangkat batu besar tadi tinggi-tinggi di atas ember. Jika cermin ini hanyalah pantulan, maka ketika cermin ini pecah atau manusia yang menjadi wadah itu mati, disalib, kau tidak kehilangan Tuhanmu, bukan? Karena Tuhan yang asli tetap di langit. Tapi, bukankah doktrinmu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Bukan sekadar pantulan, bukan sekadar bayangan. Jika ia hanya pantulan, maka ia bukan Tuhan, melainkan hanya ciptaan yang memantulkan pencipta, sama seperti bulan memantulkan matahari. Abu Nawas meletakkan batu itu, suaranya kini menusuk. Jika kau menyebut dia adalah Tuhan yang utuh, maka kembali ke pertanyaanku kemarin. Saat cermin itu hancur dan mati, dan kau bersikeras bahwa matahari itu sendiri yang masuk ke dalam cermin, maka langit pasti gelap gulita. Kau tidak bisa memiliki keduanya sekaligus, Tuan. Kau tidak bisa berkata dia adalah Tuhan yang sejati tapi di saat yang sama hanya menyebutnya sebagai pantulan, aksidensi, saat ditanya siapa yang menjaga semesta. Jika dia Tuhan, maka semesta mati saat dia mati. Jika semesta tidak mati, maka dia bukan Tuhan. Julianus terpojok. Logika, cermin, yang ia bawa justru membuktikan bahwa Yesus hanyalah perantara atau tanda, bukan zat Tuhan itu sendiri. Jika ia hanya pantulan, maka ia bukan Tuhan yang layak disembah. Jika ia zat Tuhan, maka teori matahari tetap di langit menjadi batal. Tuhan punya rahasia yang tidak terjangkau akal, seru Julianus, mulai menggunakan kartu terakhirnya. Akal adalah timbangan yang diberikan Tuhan, balas Abu Nawas. Tuhan tidak akan memberikan perintah untuk menyembah sesuatu yang secara logika menghina kesempurnaannya sebagai yang maha mandiri. Julianus merah padam. Besok, aku akan membuktikan bahwa Tuhan perlu merasakan penderitaan manusia agar ia bisa disebut maha adil dalam menghakimi manusia. Abu Nawas tertawa. Baiklah, mari kita lihat besok, apakah Sang Pencipta butuh makan nasi hanya untuk memahami rasa lapar hambanya. Hari ketiga dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Pendeta Julianus tampak lebih emosional. Ia merasa martabat teologinya sedang dipertaruhkan di depan khalifah. Kali ini, ia membawakan argumen tentang keadilan dan empati. Abu Nawas, seru Julianus sambil berjalan mondar-mandir di tengah aula. Kau bicara soal logika kekuasaan, tapi kau melupakan logika keadilan.
Bagaimana mungkin seorang hakim bisa mengadili seorang pengemis jika sang hakim tidak pernah merasakan perihnya perut yang kosong? Bagaimana Tuhan bisa menghakimi manusia yang lemah jika dia sendiri tidak pernah merasakan godaan, rasa sakit, dan hinaan? Ia menatap hadirin dengan penuh keyakinan. Tuhan turun menjadi manusia agar dia bisa berkata kepada kita, "Aku tahu rasanya menjadi kau." Tanpa pengalaman manusiawi ini, Tuhan hanyalah penguasa yang dingin dan jauh. Dia disalib agar dia bisa memikul seluruh penderitaan kita. Apakah Tuhanmu yang Maha Perkasa di langit itu bisa merasakan air mata hambanya? Abu Nawas tampak tenang. Ia meminta izin kepada Khalifah untuk membawa sebuah model miniatur bendungan yang terbuat dari tanah liat dan kayu, yang biasa digunakan para insinyur Baghdad untuk merancang irigasi. "Tuan Julianus," kata Abu Nawas sambil menunjuk model tersebut, "mari kita bicara tentang penciptaan. Bayangkan seorang insinyur hebat yang merancang bendungan raksasa untuk melindungi kota dari banjir." Abu Nawas menuangkan air ke dalam model tersebut. Insinyur ini tahu persis di titik mana kayu akan patah jika tekanan air terlalu kuat. Dia tahu berapa derajat suhu yang membuat tanah liat retak. Pertanyaanku, apakah sang insinyur harus berubah menjadi sepotong kayu atau sebongkah tanah liat terlebih dahulu agar dia tahu kapan bendungan itu akan jebol? Julianus menjawab, "Tentu tidak. Karena dialah yang merancangnya dengan ilmu." Abu Nawas mengangkat jarinya. Jika seorang manusia saja bisa mengetahui batas kekuatan ciptaannya tanpa harus menjadi ciptaan itu, bagaimana mungkin kau meragukan ilmu Tuhanmu? Allah adalah pencipta rasa lapar. Dialah yang menciptakan syaraf-syaraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otakmu. Apakah pencipta rasa sakit butuh merasakan sakit agar dia paham? Jika dia butuh merasakan sakit untuk mengerti, maka pengetahuannya selama ini tidak sempurna. Kau secara tidak sadar sedang menghina Tuhanmu dengan menyebutnya, "Tidak tahu," sebelum dia mencoba. Abu Nawas melangkah mendekat, suaranya memberat. "Lalu soal keadilanmu. Jika kau bilang Tuhan harus menjadi manusia agar bisa mengadili manusia, maka menurut logikamu, 1. Agar bisa mengadili pencuri, apakah Tuhan harus mencuri? 2. Agar bisa mengadili orang yang berzina, apakah Tuhan harus merasakannya? 3. Agar bisa mengadili iblis, apakah Tuhan harus menjadi jahat?" Julianus terperangkap dalam logikanya sendiri. Ia menyadari bahwa jika Tuhan butuh pengalaman fisik untuk mengadili, maka kesempurnaan ilmu Tuhan yang Maha Mengetahui menjadi runtuh. "Tuhan kami," lanjut Abu Nawas, "tidak perlu menangis untuk mengetahui kesedihan. Dia lebih dekat dengan hambanya daripada urat lehernya sendiri. Keadilan Tuhan lahir dari ilmunya yang mutlak, bukan dari pengalaman yang baru dia dapatkan setelah turun ke bumi." Julianus tampak lemas. Ia duduk kembali di kursinya. Namun, ia bergumam kecil, "Tapi, bukankah lebih indah membayangkan Tuhan yang bisa mati demi kita?" Abu Nawas menjawab lirih, "Tuan, sesuatu yang bisa mati hanyalah makhluk. Jika Tuhan bisa mati, maka maut lebih berkuasa daripada Tuhan. Dan jika maut lebih berkuasa, maka siapa yang sebenarnya kita sembah?" Julianus menarik napas panjang. "Besok adalah hari terakhir. Aku akan membuktikan bahwa 3 adalah 1, dan tanpa konsep ini, Tuhan tidak akan pernah bisa mencintai dirinya sendiri." Hari keempat di istana menjadi puncak ketegangan. Pendeta Julianus datang dengan membawa 3 buah lilin besar yang diikat menjadi 1. Ia tampak sangat percaya diri dengan argumen matematika ketuhanan yang akan ia sampaikan untuk membela konsep Trinitas. "Abu Nawas," ujar Julianus sambil menyalakan ketiga lilin tersebut, "kau selalu menekankan bahwa Tuhan itu satu yang menyendiri. Tapi pikirkanlah, bukankah sifat tertinggi Tuhan adalah Maha Mencintai? Jika Tuhan itu hanya satu secara mutlak sejak azali, lalu siapa yang Dia cintai sebelum ada alam semesta? Apakah Dia mencintai ketiadaan? Itu mustahil." Ia mengangkat ketiga lilin yang apinya menyatu di puncak. Karena itulah, Tuhan haruslah memiliki pribadi-pribadi di dalam dirinya sendiri. Sang Bapa mencintai Sang Anak, dan Sang Anak mencintai Sang Bapa dalam ikatan Roh Kudus. Mereka adalah 3 namun 1, seperti matahari, cahayanya, dan panasnya. Ketiganya berbeda dalam peran, namun 1 dalam zat. Jika kau menolak angka 3 ini, kau telah membuang sifat kasih Tuhan. Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia kemudian memanggil seorang penjahit istana yang sedang lewat membawa perlengkapannya. "Tuan Julianus,"
kata Abu Nawas. Mari kita uji logikamu tentang 3 dalam 1 ini dengan bantuan sahabatku, si penjahit ini. Abu Nawas bertanya kepada si penjahit di depan semua orang. Wahai penjahit, siapa namamu? Nama saya Zaid, Tuan, jawab si penjahit. Apakah kau juga seorang ayah? Benar, saya punya 3 anak. Dan apakah kau juga seorang anak dari ayahmu? Tentu saja, Tuan. Abu Nawas menoleh ke Julianus. Tuan Pendeta, lihatlah Zaid. Dia adalah seorang penjahit, dia adalah seorang ayah, dan dia adalah seorang anak. Ada 3 sebutan atau pribadi pada dirinya. Tapi pertanyaanku, apakah di depan kita sekarang ada 3 orang Zaid, atau hanya ada 1 Zaid yang memiliki 3 status? Julianus menjawab, hanya 1 Zaid, tentu saja. Abu Nawas tersenyum licik. Jika hanya 1 Zaid, maka saat si penjahit ini sedang menjahit dan jarinya tertusuk, apakah si ayah dan si anak merasakannya juga? Tentu saja, karena mereka adalah tubuh yang sama. Sekarang, mari kita kembali ke ceritamu kemarin. Kau bilang sang anak, Yesus, disalib dan mati. Jika mereka adalah satu zat yang tak terpisahkan seperti Zaid, maka saat sang anak mati disalib, berarti sang Bapa dan Roh Kudus juga harus ikut mati. Abu Nawas melangkah mendekat ke arah lilin Julianus. Jika kau bilang hanya sang anak yang mati sedangkan sang Bapa tetap hidup di langit menjaga semesta, berarti mereka bukan satu. Kau baru saja mengakui bahwa mereka adalah 3 zat yang terpisah dan mandiri. Dan jika mereka terpisah, maka masing-masing dari mereka hanya memiliki sepertiga kekuatan Tuhan. Apakah kau sudi menyembah Tuhan yang hanya memiliki sepertiga kekuatan dan butuh bantuan pribadi lain untuk melengkapi dirinya? Abu Nawas meniup 2 dari 3 lilin milik Julianus hingga padam, menyisakan 1 api yang menyala paling terang. Tuhan kami tidak butuh teman untuk mencintai dirinya. Kesempurnaan Tuhan justru karena Dia Maha Mandiri, Al-Ahad. Angka 1 tidak butuh angka lain untuk menjadi ada, tapi angka 3 tidak akan pernah ada tanpa angka 1 yang menyusunnya. Jika Tuhanmu butuh hubungan internal untuk bisa mencintai, maka Dia memiliki kebutuhan. Dan sesuatu yang memiliki kebutuhan bukanlah Tuhan, melainkan makhluk. Seluruh hadirin terpesona. Logika Zaid si penjahit sangat sederhana, namun berhasil membongkar kontradiksi antara kesatuan zat dan kematian salah satu pribadi. Julianus tampak gemetar. Argumen, matahari, cahaya, dan panas miliknya kini terasa seperti permainan kata-kata yang rapuh. Besok. Suara Julianus terdengar sangat lemah. Aku akan membawakan bukti dari kitab-kitab suci terdahulu yang meramalkan kedatangan Tuhan ke bumi. Abu Nawas membungkuk hormat. Silakan, Tuan. Tapi ingat, kitab suci diturunkan untuk menerangi akal, bukan untuk membuatnya menjadi kusut. Hari terakhir debat besar ini bertepatan dengan perayaan di istana. Pendeta Julianus tampak kelelahan, matanya sembab, namun ia masih berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Ia tidak lagi membawa benda-benda peraga. Kali ini, ia hanya membawa sebuah kitab tua dan sebuah pernyataan terakhir yang putus asa. Abu Nawas, ucap Julianus dengan suara serak, semua jawabanmu sejak hari pertama selalu mengandalkan akal. Tapi bukankah iman adalah tentang melampaui akal? Kitab-kitab kuno telah meramalkan bahwa sang juru selamat akan menderita. Jika Tuhan ingin merendahkan dirinya demi cinta, bukankah itu haknya? Siapa kau, makhluk tanah yang kecil, berani mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Sang Pencipta? Jika Dia memilih untuk mati sesaat disalib, itu adalah misteri suci yang harus diimani, bukan didebatkan. Hadirin terdiam. Ini adalah argumen benteng terakhir, menyatakan bahwa ketidaklogisan adalah bagian dari kemuliaan Tuhan yang tak terjangkau. Abu Nawas berdiri tegak. Ia tidak melihat ke arah Julianus, melainkan membungkuk hormat kepada Khalifah Harun al-Rashid yang duduk di singgasananya. Wahai Amirul Mukminin, panggil Abu Nawas. Izinkan hamba bertanya satu hal di depan tamu kita ini. Jika engkau ingin mengampuni seorang narapidana di penjara bawah tanah, apakah engkau harus melepaskan mahkotamu, turun ke sel, membiarkan dirimu dipukuli oleh penjaga penjara, lalu mati di dalam sel itu agar sang narapidana bisa bebas? Khalifah tertawa kecil. Tentu tidak, Abu Nawas. Aku cukup mengeluarkan surat perintah dengan stempel kerajaanku,
maka dia akan bebas saat itu juga. Jika aku mati di penjara, maka kerajaanku akan runtuh dan kekacauan akan melanda seluruh negeri. Abu Nawas kembali menatap Julianus. Matanya tajam namun penuh kasih. Tuan Julianus, dengarlah. Jika seorang raja manusia saja bisa menunjukkan kasih sayang dan pengampunan tanpa harus kehilangan martabat dan nyawanya, mengapa kau merendahkan Tuhanmu dengan menganggapnya hanya bisa mengampuni jika dia harus mati tersiksa terlebih dahulu? Kau bilang itu hak Tuhan untuk merendahkan diri. Aku katakan, Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Mati adalah kekurangan. Lemah adalah kekurangan. Terluka adalah kekurangan. Sifat-sifat ini mustahil ada pada Zat yang maha sempurna. Abu Nawas melangkah ke tengah aula. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kembali ke pertanyaan hari pertama. Siapa yang menjaga semesta saat dia disalib? Jika kau bilang dia mati sebagai manusia tapi tetap hidup sebagai Tuhan, maka kau mengakui ada dua entitas yang berbeda. Jika kau bilang dia benar-benar mati, maka kau menyembah kematian. Ketahuilah, Tuhan kami adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tak pernah mengantuk apalagi mati. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dengan rahmat-Nya, bukan dengan pembayaran darah. Karena alam semesta ini adalah miliknya, dan seorang pemilik tidak perlu membayar kepada siapapun untuk mengampuni hambanya sendiri. Julianus terduduk lesu. Kitab di tangannya perlahan ia tutup. Logika Abu Nawas tentang kedaulatan menutup semua celah. Jika Tuhan adalah sumber segala kekuatan, maka konsep Tuhan yang dikalahkan oleh ciptaannya sendiri adalah sebuah kontradiksi yang menghancurkan esensi ketuhanan itu sendiri. Tuhan yang butuh disalib untuk mengampuni adalah Tuhan yang terjebak dalam aturan yang dia buat sendiri. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Rabbul Alamin, yang perintahnya cukup dengan satu kata, kun. Jadilah, maka jadilah ia. Pendeta Julianus tidak membalas lagi. Ia menyadari bahwa di tanah Baghdad ini, ia tidak menemukan orang-orang yang hanya ikut-ikutan, melainkan orang-orang yang mencintai Tuhan dengan hati sekaligus akal yang jernih. Keesokan harinya, Julianus berpamitan untuk pulang ke negerinya. Sebelum pergi, ia mendatangi Abu Nawas dan berbisik, "Pertanyaanmu tentang siapa yang menjaga semesta akan terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan memberinya sekantong kurma. "Bawalah ini, Tuan." Kurma ini manis karena matahari menjaganya tetap tumbuh setiap hari tanpa pernah cuti ataupun mati. Meskipun pendeta Julianus telah pulang, kepergiannya meninggalkan luka di hati para pengikutnya yang merasa harga diri teologi mereka jatuh. Muncullah Markus, seorang teolog muda yang lebih radikal dan ahli dalam filsafat bahasa. Ia mengumpulkan massa di pasar Baghdad dan berteriak bahwa Abu Nawas hanya memenangkan debat dengan logika benda, bukan dengan logika ruh. Ia menantang Abu Nawas kembali di hadapan publik, membawa satu poin yang menurutnya adalah kelemahan terbesar umat Islam dalam memandang sosok Yesus, Isa alaihi salam. "Abu Nawas," teriak Markus saat melihat Abu Nawas sedang asyik meminum teh di kedai. "Kau telah membodohi Julianus dengan logika bendungan dan cermin. Tapi jawablah ini, bukankah di dalam kitabmu sendiri, Yesus disebut sebagai kalimatullah, firman Allah? Jika kau mengakui dia adalah firman-Nya, maka firman itu adalah bagian dari zat Tuhan yang abadi. Jika firman Tuhan yang abadi itu ingin mewujud dalam bentuk manusia agar bisa menyentuh dunia, apa masalahnya? Bukankah kau juga percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tertulis di atas kertas? Jika firman bisa menjadi kertas dan tinta, kitab, mengapa kau menolak jika firman itu menjadi daging dan darah manusia?" Kerumunan terdiam. Ini adalah serangan yang sangat cerdas, karena menggunakan istilah dari keyakinan Abu Nawas sendiri untuk memojokkannya. Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab dengan ayat, melainkan memanggil seorang kurir istana yang kebetulan lewat membawa selembar surat perintah bertinta emas dengan stempel merah dari Khalifah. "Tuan Markus yang penuh semangat," sapa Abu Nawas. "Mari kita bedah tentang firman ini melalui surat yang dibawa kurir ini." Abu Nawas mengambil surat itu, setelah meminta izin, dan menunjukkannya kepada Markus. Di dalam surat ini tertulis perintah Khalifah, berikan 1000 dinar kepada fakir miskin. Ini adalah kata-kata Khalifah, benar? Ini adalah firman sang penguasa yang keluar dari kehendaknya. Markus mengangguk. "Ya, lalu apa?"
Abu Nawas menunjuk tinta hitam yang membentuk tulisan tersebut. Tuan Markus, ketika perintah ini ditulis di atas kertas, apakah kertas ini berubah menjadi sang khalifah? Jika aku merobek kertas ini, apakah sang khalifah kesakitan? Jika aku membakar kertas ini, apakah sang khalifah hangus menjadi abu? Markus mendengus. Tentu tidak. Itu hanyalah representasi dari perintahnya, bukan zat sang penguasa itu sendiri. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia mendekati Markus dengan tatapan tajam. Begitulah jawaban untukmu. Kami menyebut Yesus sebagai kalimatullah karena dia diciptakan langsung dengan kalimat kun. Jadilah. Tanpa perantara seorang ayah. Dia adalah produk dari firman Allah, bukan firman itu sendiri yang berubah menjadi daging. Jika kau bilang firman Tuhan, menjelma, menjadi manusia, maka kau sedang mengatakan bahwa Tuhan yang abadi telah berubah menjadi terbatas. Padahal, sesuatu yang berubah adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak membuat kertas itu menjadi Tuhan. Begitu pula firman Allah yang menciptakan Yesus tidak membuat daging Yesus menjadi Tuhan. Jika kau menyembah Yesus karena dia disebut firman, maka kau juga harus menyembah setiap kertas Quran dan setiap suara adzan, karena itu semua adalah firman Tuhan. Markus terperangah. Ia baru menyadari bahwa ia telah mencampur adukan antara sifat berkata-kata, kalam, dengan makhluk yang diciptakan dengan kata-kata. Satu lagi, Markus, tambah Abu Nawas. Jika firman itu menjadi daging dan darah, lalu daging itu disiksa dan darah itu tumpah, apakah kau ingin mengatakan bahwa Tuhanmu bisa terluka dan berdarah? Jika Tuhan bisa berdarah, maka dia butuh tabib. Jika dia butuh tabib, maka dia bukan Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang menghidupkan, bukan kelemahan yang bisa dipaku. Markus terdiam di tengah pasar. Logika, daging versus kertas, Abu Nawas sangat telak. Pengikutnya mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa analogi, firman menjadi manusia, secara logis akan menyeret Tuhan ke dalam sifat-sifat benda yang bisa hancur. Belum selesai, Abu Nawas, gumam Markus sambil mengepalkan tangan. Besok, aku akan membawa argumen tentang keserupaan. Jika dia bukan Tuhan, mengapa dia bisa menghidupkan orang mati? Bukankah hanya Tuhan yang bisa melakukan itu? Abu Nawas hanya tertawa kecil. Besok bawalah juga seekor nyamuk, Markus. Kita akan lihat siapa yang lebih hebat, orang yang membangkitkan orang mati atas izin Allah, atau orang yang bisa menciptakan satu sayap nyamuk dari ketiadaan. Pasar Baghdad kembali riuh. Markus berdiri di tengah kerumunan dengan sebuah gulungan kitab. Wajahnya tampak lebih tegang namun penuh ambisi. Ia telah mengumpulkan catatan tentang mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Abu Nawas. Markus berteriak saat melihat Abu Nawas berjalan santai mendekat. Kau bicara soal logika, surat perintah, tapi kau lupa bahwa Yesus melakukan hal yang melampaui sekadar kata-kata. Dia menghidupkan orang mati yang sudah membusuk, menyembuhkan kusta yang tak terobati, dan menciptakan burung dari tanah liat hanya dengan tiupannya. Bukankah menghidupkan adalah hak mutlak Tuhan? Jika Yesus bisa memberikan nyawa, bukankah itu berarti sifat Al-Muhyi, Maha memberi hidup, ada di dalam dirinya secara zat? Jika dia hanya manusia, dari mana asal kekuatan penciptaan itu kalau bukan dari dirinya sendiri? Abu Nawas berhenti. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dan sebuah lampu minyak yang mati dari balik jubahnya. Ia kemudian menunjuk ke arah matahari yang bersinar terik di atas mereka. Markus, ujar Abu Nawas sambil mengarahkan cerminnya ke matahari sehingga pantulan cahayanya menyinari wajah Markus yang silau. Lihatlah cahaya yang mengenai matamu itu. Cahaya itu sangat terang, bahkan bisa membakar kulitmu jika difokuskan. Pertanyaanku, apakah cermin di tanganku ini adalah matahari? Tentu saja bukan, jawab Markus kesal sambil menutupi matanya. Cermin itu hanya memantulkan cahaya matahari. Abu Nawas menurunkan cerminnya. Demikian pula dengan mukjizat, Markus. Kau terpesona pada pantulannya, tapi kau lupa pada sumbernya. Dalam kitab kami, setiap kali Isa As menghidupkan orang mati, selalu ada kalimat kuncinya, Bi'idznillah, dengan izin Allah. Mukjizat bukan berarti Yesus memiliki kekuatan itu sebagai miliknya sendiri. Mukjizat adalah pinjaman cahaya dari Allah untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Jika kau menyebut Yesus adalah Tuhan karena dia menghidupkan orang mati,
maka kau juga harus menyembah tongkat Nabi Musa karena ia bisa berubah menjadi ular yang bernyawa. Apakah tongkat kayu itu Tuhan? Tentu tidak. Abu Nawas teringat tantangannya kemarin. Ia menangkap seekor nyamuk yang terbang di dekatnya dengan gerakan cepat, lalu meletakkannya di telapak tangan. Markus, kau bilang Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Perhatikan nyamuk ini. Jika Yesus adalah Tuhan yang berdiri sendiri, mengapa dia harus menggunakan tanah liat sebagai bahan dasar? Mengapa dia tidak menciptakan burung itu dari ketiadaan? Menghidupkan sesuatu dari bahan yang sudah ada, tanah, dengan izin penciptanya adalah sebuah mukjizat. Tapi menciptakan sesuatu yang baru tanpa bahan dasar sama sekali adalah hak mutlak Tuhan yang tak bisa didelegasikan. Bahkan seluruh manusia di bumi ini, termasuk Yesus yang kau agungkan, tidak akan pernah sanggup menciptakan satu sayap nyamuk dari ketiadaan jika Allah tidak menghendakinya. Yesus hanyalah tangan yang digerakkan oleh kehendak Allah, bukan kehendak itu sendiri. Abu Nawas melangkah lebih dekat, menatap mata Markus yang mulai ragu. Jika seorang utusan membawa emas dari raja untuk dibagikan kepada rakyat, apakah rakyat harus menyembah si utusan sebagai raja? Tentu tidak. Rakyat tahu bahwa emas itu milik raja, dan si utusan hanyalah penyampai amanah. Memuja utusan sebagai Tuhan hanya karena ia membawa hadiah berupa mukjizat adalah penghinaan bagi sang raja yang mengirimnya. Kau telah tertipu oleh indahnya bungkusan hadiah, hingga kau lupa siapa yang mengirim hadiah tersebut. Markus terdiam. Argumen, Be'idnillah, dengan izin Allah, menyadarkannya bahwa mukjizat justru membuktikan adanya otoritas yang lebih tinggi di atas Yesus, bukan sebaliknya. Jika Yesus adalah Tuhan, dia tidak perlu meminta izin atau berdoa sebelum melakukan mukjizat. Tapi, Markus mencoba membalas dengan sisa tenaganya, mengapa dia disebut anak Allah jika dia hanya utusan? Tidak ada nabi lain yang dipanggil begitu. Abu Nawas tersenyum tipis. Besok, Markus, kita akan bicara soal istilah dan makna. Kita akan lihat apakah anak itu berarti darah dan daging, ataukah itu hanya sebuah metafora keakraban yang kau salah artikan menjadi sebuah tragedi teologi. Hari terakhir perdebatan ini menarik perhatian hampir seluruh penduduk Baghdad. Markus berdiri di depan gerbang utama istana, memegang sebuah perkamen kuno. Ia ingin mengunci Abu Nawas dengan istilah yang selama berabad-abad menjadi dasar keyakinannya, hubungan bapa dan anak. Abu Nawas. Markus memulai dengan nada yang lebih tenang namun penuh penekanan. Jika Yesus hanya seorang nabi, mengapa sejarah dan kitab-kitab menyebutnya sebagai anak Allah? Seorang nabi adalah pelayan, tapi seorang anak memiliki hak waris dan hakikat yang sama dengan ayahnya. Tidak ada manusia lain yang memiliki kedekatan sedemikian rupa hingga disebut anak. Jika dia bukan Tuhan, bukankah istilah ini adalah sebuah kebohongan besar? Ataukah kau akan mengatakan bahwa Tuhan salah memilih kata? Abu Nawas tidak menunjukkan wajah tegang. Ia melihat seorang musafir yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma, lalu memanggilnya mendekat. Tuan musafir, tanya Abu Nawas. Dalam bahasa kami, orang-orang di pasar sering memanggilmu apa saat kau sedang melakukan perjalanan jauh seperti ini? Musafir itu menjawab, mereka memanggilku Ibnu Sabil, putra jalanan, Tuan. Abu Nawas menoleh ke arah Markus dengan senyum lebar. Tuan Markus yang ahli bahasa, perhatikan pria ini. Dia disebut putra jalanan. Sekarang, katakan padaku secara jujur, apakah itu berarti jalanan beraspal ini pernah menikah lalu melahirkan pria ini dari rahim debu dan kerikil? Ataukah istilah putra jalanan itu hanyalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan perjalanan dan dilindungi oleh hukum-hukum di jalanan? Markus terdiam sejenak, lalu mencoba membantah. Itu hanya bahasa pasar. Tapi dalam kitab, istilah anak menunjukkan kedekatan spiritual yang hakiki. Abu Nawas mengangguk setuju, namun langsung menyambar. Itulah intinya. Di dalam kitab-kitab suci terdahulu, banyak nabi dan orang saleh yang disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan dalam arti kiasan untuk menunjukkan ketaatan dan kasih sayang. Masalahmu adalah kau mengambil bahasa metafora, kiasan, lalu memaksanya masuk ke dalam bahasa biologi, keturunan. Jika setiap orang yang disebut anak Tuhan dalam kitabmu dianggap sebagai Tuhan, maka kau akan memiliki ribuan Tuhan di langit. Mengapa kau hanya memilih satu orang untuk kau tuhankan? Sementara yang lain kau anggap manusia biasa? Bukankah itu berarti logikamu tidak konsisten?
Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan. Suaranya kini terdengar lembut namun berwibawa. Yesus disebut anak oleh orang-orang masanya karena mereka bingung melihat seorang manusia lahir tanpa ayah. Mereka tidak sanggup memahami kebesaran Allah yang bisa menciptakan manusia hanya dengan satu kata, kun. Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu lebih dahsyat. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk tanpa ibu. Itu juga ajaib. Allah menciptakan Yesus tanpa ayah. Itu adalah bukti kekuasaan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya karena dia tidak punya ayah di bumi, adalah seperti menyebut matahari sebagai pencipta hanya karena ia tidak punya lampu untuk bersinar. Padahal, baik matahari maupun Yesus, keduanya adalah ayat, tanda, kebesaran Allah, bukan sang pencipta itu sendiri. Abu Nawas menutup argumennya dengan sebuah kalimat yang membuat Markus tertunduk lesu. Tuhan tidak butuh anak untuk menunjukkan kasih sayangnya, karena dia adalah Al-Wadud, Maha Mencintai. Tuhan tidak butuh ahli waris karena dia adalah Al-Baqi, Maha Kekal. Menghubungkan Tuhan dengan anak adalah penghinaan terhadap keagungannya, seolah-olah Tuhan memiliki kelemahan biologis seperti manusia yang butuh pelanjut keturunan. Tuhanmu jauh lebih besar dari sekadar sebutan Bapa, dan Yesus jauh lebih mulia sebagai nabi daripada sekadar korban yang harus mati di tiang kayu. Markus tidak mampu berkata-kata lagi. Seluruh kerumunan pasar bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Logika, putra jalanan, telah menghancurkan dinding kerumitan teologi yang selama ini membelenggu pikiran Markus. Markus akhirnya mendekati Abu Nawas. Ia tidak lagi tampak radikal, melainkan seperti orang yang baru menemukan air di tengah padang pasir. Abu Nawas, kau benar. Aku telah terjebak dalam kata-kata manusia, hingga aku lupa pada kemurnian Tuhan. Malam itu, Markus meminta maaf kepada Abu Nawas dan Khalifah. Ia memutuskan untuk tinggal di Baghdad beberapa bulan untuk mempelajari lebih dalam tentang konsep tauhid yang selama ini ia benci namun kini terasa begitu damai di hatinya.